Malam demi malam telah berlalu. Tidak ada kejadian asing yang dialami oleh Uka. Hari ini di pagi yang cerah, tertawa lebar tertera pada lipatan wajah Uka. Dalam kepalanya hanya memikirkan akan bermain apa hari ini. Kepalanya sudah tidak terasa sakit. Teman-teman di sekitar rumah Uka memanggil, "Uka, main yuk." Suara riang teman-teman yang bersemangat bermain. Uka beranjak cepat dari sofa menuju pintu. Uka membuka pintu dan disambut oleh tendangan bola yang cukup keras dari Ari. "Ayo kita main bola di lapangan." Uka mengangguk semangat sembari memakai sendal dan berlari menyusul teman-temannya. Awan-awan menggumpal tebal. Langit terlukiskan biru, matahari bersinar terik. Angin berhembus seadanya. Daun-daun berjatuhan dari pohon membuat tanah lapang tidak sendirian. Uka dan teman-temannya telah tiba. Begitupun dengan tim lawan. Mereka semua langsung mengambil posisi. Peluit dibunyikan oleh Wati, teman yang cukup tegas dan tentunya adil. Uka menjadi kiper dengan bermodalkan kayu yang menancap di antara kiri dan kanannya sebagai gawang. Bola berada di tim Uka. Ari dengan gesitnya melewati lawan. 1, 2, 3 lawan terlewati. Hanan dengan lari yang cepat sudah ada di area penalti. Umpan panjang dilambungkan oleh Ari. Hanan siap menendang dan gol 1-0. Tim Desa Jawa memimpin sementara. Di bangku cadangan tim lawan ada yang bersiap-siap. Itu adalah anak yang terkenal hebat sekabupaten. Teman tim Uka menjadi gentar. "Ayo semangat, kita 11 lawan 11." Uka teriak dari depan gawang. Menit demi menit telah berlalu. Pertandingan semakin memanas sejak nomor 10 dari tim lawan masuk lapangan. Gol terjadi oleh nomor 10 di menit 50. Pertandingan belum berakhir, ayo kita balas. Hanan menepuk punggung Uka. Pertandingan menjadi sangat sengit. Jual beli serangan terjadi, tapi tidak ada bolanya masuk ke dalam gawang. Menit 90 tidak lama lagi. Wajah lelah dan serius terlihat jelas di kedua tim. Siapapun yang mendapat gol akan menang. Bola saat ini berada di Uka. Tendangan kencang Uka membawanya tepat pada Ari. Ari bergerak meliuk-liuk bagai menari dengan bola. Hanan membuka ruang dengan memancing lawan ke sudut lapangan. Bola terus bergulir hingga tepat di depan gawang. Ari menendang bola sekuat tenaga dan gol 2-1. Tim Uka menang. Tim desa sebelah menunduk kecewa. "Sesuai janji, lapangan ini sudah punya kami. Kalian jangan main lagi di mari." Hanan berbicara dan memusungkan dadanya. "Apa yang terjadi? Kenapa seperti ini?" tanya Uka mendekati Hanan. "Bukannya sudah kuberitahu kemarin bahwa pertandingan ini menentukan pemilik lapangan ini. Bukankah lebih seru apabila kita bermain bersama-sama?" potong Uka. "Pokoknya lapangan ini milik kita. Mereka tidak boleh bermain di sini," teriak Hanan dan teman-teman lainnya. Uka yang tidak mau berdebat beranjak pulang ke rumah terlebih dahulu tanpa berpamitan. Selama perjalanan, matanya terus bergerak-gerak melihat kampungnya. Masih banyak kebun-kebun yang sedang ditanami. Perasaan tenang menghampiri Uka. Sahutan-sahutan pastinya tidak ada habisnya kepada Uka. Uka yang berumur 5 tahun terkenal sebagai anak yang baik dan menurut. Seluruh tetangga senang kepada Uka. Langkah kaki Uka terhenti ketika suara ibu memanggilnya. Ibunya sedang berada di sebuah toko sembako membeli sesuatu.
Uka, bagaimana main bolanya? Apakah menang? Menang bu, tapi Uka sedih gak bisa main lagi sama desa sebelah karena mereka kalah. Uka menundukkan kepalanya. Ibu, kenapa sih di dunia ini harus ada yang menang dan kalah? Uka melirik ibunya dengan tatapan serius. Ibu selesai belanja dan menggandeng Uka menuju rumah. Sebab itu namanya kompetisi, pasti ada yang menang dan kalah. Tapi apabila kita menang, kita harus menghargai yang kalah, tidak boleh mengejeknya. Kalau kita kalah, kita harus memperbaiki kesalahan dan pantang menyerah. Uka mengerti? Uka menganggukkan kepala dan memeluk ibunya. Uka sayang ibu. Rumah sudah terlihat jelas di depan. Tiba-tiba, Uka terbangun dari sofa empuknya. Kenapa rumah sepi sekali? Ayah, ibu di mana ya? Ibu, ayah, kalian di mana ya? Uka berteriak-teriak sembari mengelilingi lantai dasar rumah. Nihil, lantai bawah tidak ada orang. Uka menaiki tangga menuju kamar ayah dan ibu. Pintu Uka buka, badan Uka menjadi beku seketika. Yang terlihat di dalam hanya ruang kosong saja, dengan sarang laba-laba di sudut ruang. Ingatan-ingatan menyuruh masuk. Kenapa? Kenapa kembali ke waktu ini? Kenapa takdir mempermainkanku? Apa salahku? Air mata Uka menetes deras.